Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipa Afriati Mulacepo dari kelas B Manajemen nomor stambuk 1802361201050. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul pengertian biaya relevan dan konsep dasar dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi pada masa mendatang dalam berbagai alternatif pengambilan keputusan manajemen. Biaya relevan merupakan faktor biaya yang dipengaruhi oleh pengambilan keputusan pada manajemen dalam menyusun anggaran, perencanaan laba, dan pengendalian kegiatan pada program jangka pendek dan jangka panjang. Biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif, yaitu semua bentuk pengambilan keputusan oleh manajemen harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah faktor biaya yang disebut dengan biaya relevan. Konsep biaya relevan terdiri dari 4 konsep, yaitu yang pertama, differential cost, yaitu biaya yang ditetapkan berbeda pada masing-masing pengambilan keputusan. Yang kedua, traceable cost, yaitu biaya yang dapat dilacak pada produk, pesanan, departemen atau divisi tertentu dalam perusahaan. Yang ketiga, opportunity cost, yaitu penghematan biaya yang dikorbankan kepada alternatif tertentu. Yang keempat, instrumental cost, yaitu biaya-biaya yang ditambahkan atau tidak berpengaruh dari pelaksanaan suatu proyek. Yang berikut, menerima atau menolak pesanan penjualan khusus merupakan sebuah kondisi di mana perusahaan dapat memutuskan untuk menerima atau menolak sebuah pesanan khusus yang memberi harga di bawah standar harga yang ditetapkan perusahaan. Pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima pesanan khusus tersebut tetap melalui pertimbangan keterlibatan biaya tetap dalam proses produksi dan keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan. Jika perusahaan memproduksi dengan jumlah yang belum penuh dan memungkinkan pengerjaan pesanan khusus tersebut tanpa menambah biaya tetap lagi, maka akan menguntungkan perusahaan karena perusahaan sudah tidak lagi mengeluarkan biaya tetap untuk pesanan tambahan tersebut. Contoh, perhitungan rugi laba perusahaan yang setiap bulan memproduksi reguler genteng sebanyak 1000 buah adalah sebagai berikut. Keterangan hasil penjualan jumlah 1 juta. Biaya produksi jumlah 0. Variabel sama dengan 1000 dikali Rp 1000. Biaya tetap Rp 100.000. Jadi jumlah sama dengan dikurangi, yaitu Rp 700.000. Laba kotor Rp 300.000. Biaya usaha Rp 50.000. Laba bersih Rp 250.000. Yang berikut yaitu setiap bulan perusahaan membuat genteng reguler sebanyak 100 buah dan setiap bulan mendapatkan laba sebesar Rp 250.000. Sebaiknya ada pesanan khusus sebanyak 300 genteng dengan harga khusus Rp 900 per genteng.
pesanan khusus tersebut diambil atau tidak dengan perhitungan sebagai berikut. Keterangan hasil pendapatan tanpa pesanan khusus dengan pesanan khusus perbedaan kosong. Yang kedua, 1000 dikali Rp 1000 tanpa pesanan Rp 1 juta dengan pesanan khusus tidak ada, dengan perbedaan tidak ada. Yang ketiga, 1000 dikali Rp 1000 tanpa pesanan kosong dengan pesanan khusus kosong, perbedaan kosong. Yang berikut, 300 dikali Rp 1000 tanpa pesanan khusus kosong dengan pesanan khusus Rp 1.270.000, perbedaan Rp 270.000. Yang berikut, biaya produksi variabel tanpa pesanan kosong dengan pesanan khusus kosong, perbedaan kosong. Yang berikut, 1000 dikali Rp 600 tanpa pesanan khusus Rp 600 dengan pesanan khusus kosong, perbedaan kosong. Yang berikut, 1300 Rp dikali Rp 600 tanpa pesanan khusus kosong dengan pesanan khusus Rp 780.000, perbedaan Rp 180.000. Margin kontribusi tanpa pesanan Rp 400.000 dengan pesanan khusus Rp 490.000, perbedaan Rp 90.000. Yang berikut, dengan adanya tambahan pesanan khusus sebanyak 300 genteng dengan harga Rp 900 rupiah, PT Andalans akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 490.000 rupiah. Jika tidak menerima pesanan khusus, hanya mendapat laba Rp 400.000 rupiah. Mendapat pesanan khusus lebih menguntungkan karena PT Andalans tidak lagi membayar biaya tetap jika mendapat pesanan dengan harga khusus. Yang berikut, materi yang kedua yaitu meneruskan atau menutup sementara suatu produksi. Dalam perusahaan yang mempunyai berbagai jenis produk dan kadangkala dari beberapa produk yang dibuka ini ada yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Dalam kasus suatu departemen mengalami kerugian secara terus-menerus, maka pihak manajemen harus mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Sebuah departemen store memiliki 3 departemen utama yaitu Departemen Makanan, Departemen Kelontong, dan Departemen Obat-obatan. Berikut ini taksiran perhitungan rugi laba untuk setiap departemen. Departemen Makanan, Kelontong, Obat-obatan jumlah hasil penjualan Rp 5 juta, Kelontong Rp 4 juta, obat-obatan Rp 500.000 jumlah 9.500.000 rupiah. Biaya variabel makanan 4 juta rupiah, kelontong 2.800.000 rupiah, obat-obatan 300.000 rupiah, jumlah 7.100.000 rupiah. Yang berikut, jika biaya kesempatan lebih besar daripada biaya terhindarkan apabila perusahaan menyediakan departemen makanan, maka sebaiknya perusahaan meneruskan departemen tersebut. Yang berikut, sebaliknya jika biaya kesempatan lebih kecil daripada biaya ketidakhindarkan
terhindarkan apabila perusahaan menyediakan departemen makanan, maka sebaiknya perusahaan memutuskan untuk menyediakan departemen tersebut. Yang berikut, biaya terhindarkan sering pula disebut sebagai penghemat biaya tambahan atau instrumental cost saving. Yang berikut, jika dengan menyediakan departemen makanan, perusahaan bermaksud menambah departemen baru, yaitu departemen kosmetik. Yang berikut, perusahaan harus menganalisis pendapatan diferensial dan biaya diferensial antara tetap meneruskan atau menambah departemen kosmetik atau mengganti departemen makanan dengan departemen kosmetik. Yang berikut, data departemen kosmetik, taksiran hasil penjualan Rp 3 juta rupiah, biaya variabel Rp 2.100.000 rupiah, dan biaya tetap tambahan Rp 350.000. Yang berikut, yang ketiga, menyewakan atau menjual aktiva yang menganggur. Jika suatu perusahaan mempunyai aktiva tetap, maka akan mempunyai dua alternatif untuk menyewakan atau menjual. Alternatif untuk menyewakan atau menjual aktiva tetap tersebut yang sudah tidak digunakan oleh perusahaan. Akuntansi manajemen akan melakukan perhitungan dari dua alternatif tersebut, manakah yang paling menguntungkan dari sisi keuangan. Yang berikut contoh, PT Takjil mempunyai mesin lama dengan harga perolehan Rp 5 juta rupiah dan nilai sisa Rp 1.600.000, biaya penyusutan Rp 2.600.000. Mesin tersebut direncanakan akan disewakan dengan biaya sewa Rp 3.500.000. Untuk bisa disewakan, sebaiknya mesin tersebut harus direparasi terlebih dahulu dengan biaya Rp 800.000. Selain itu, PT Takjil juga mempunyai alternatif untuk menjual mesin lama tersebut seharga Rp 3 juta rupiah. Biaya komisi untuk perantara Rp 220.000 rupiah. Dari dua alternatif di atas, sebaiknya kapan PT Takjil menyewakan atau menjual mesin lama tersebut? Analisis yang dibuat oleh perusahaan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendapatan sewa atau penjualan. Disewakan Rp 3.500.000 rupiah, dijual Rp 3 juta rupiah, perbedaan Rp 500.000 rupiah. Biaya referensi Rp yang disewakan 800.000, yang dijual Rp 220.000, perbedaan Rp 580.000. Pendapatan bersih yang disewakan Rp 2.700.000, yang dijual Rp 2.780.000, perbedaan Rp 80.000. Yang berikut, PT Takjil sebaiknya menjual mesin lama saja karena lebih menguntungkan sebesar Rp 80.000 dibandingkan jika mesin lama tersebut harus disewakan. Nilai buku mesin Rp 2.600.000 atau Rp 5.000.000 sampai 5 juta sampai Rp 3.400.000. Tidak perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut karena nilai buku mesin merupakan biaya tenggelam atau sunk cost. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.